Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cerdas, ketemu lagi dengan saya, salah satu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Nah, dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Sebelum kalian menceritakan kembali isi cerita fantasi, alangkah baiknya kalian mengetahui apa saja unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Apa saja sih unsur-unsur cerita fantasi? Ya, yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Terus yang kedua, alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Yang ketiga, penokohan. Penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Yang keempat, latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam cerita. Terus yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita, yaitu sebagai orang pertama atau sebagai orang ketiga. Terus yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khas bahasa yang digunakan pengarang dalam karyanya. Yang ketujuh, amanat. Amanat adalah ajaran atau pesan moral yang disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Nah, sebelum kita menceritakan kembali isi cerita fantasi, kalian juga harus mengetahui langkah-langkah menceritakan kembali cerita fantasi. Yang pertama, membaca secara keseluruhan isi cerita atau peristiwa dalam cerita fantasi. Yang kedua, mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita fantasi. Cerita fantasi memiliki beberapa tokoh. Tokoh dalam cerita fantasi terdiri dari protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Protagonis itu biasanya memerankan tokoh baik, sedangkan tokoh protagonis biasanya memerankan tokoh jahat. Dan tritagonis adalah tokoh pembantu atau penengah dalam sebuah cerita. Jadi yang ketiga, mencatat latar atau setting cerita. Ada beberapa latar dalam cerita fantasi, yaitu yang pertama, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Keterangan latar tempat dalam cerita fantasi yaitu misalnya di hutan, di lautan, di kerajaan, di jalan, dan lain-lain. Sedangkan contoh latar waktu misalnya pada suatu hari, hari Minggu, malam hari, siang hari, sore hari, dan lain-lain. Sedangkan latar suasana dalam cerita fantasi misalnya sedih, gembira, sepi, atau ramai. Yang keempat, mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam sebuah cerita fantasi. Peristiwa-peristiwa penting akan menunjukkan tahapan-tahapan alur. Peristiwa dalam cerita fantasi disebut dengan kejadian. Peristiwa merupakan suatu yang terjadi dan dialami oleh tokoh dalam cerita fantasi. Yang kelima, memperhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Intonasi suara ialah kamu dapat mengatur tinggi atau rendahnya suara pada saat kamu bercerita. Artikulasi ialah pelafalan kata yang jelas, baik, dan benar. Hal ini bertujuan untuk memperkuat isi cerita agar tersampaikan dengan baik dan jelas. Menceritakan bagian
demi bagian cerita fantasi secara urut. Hal ini, kalian harus mengetahui dulu tentang struktur cerita fantasi dari orientasi yang mengenalkan tokoh dan latar, sedangkan komplikasi yaitu dari timbulnya masalah hingga masalah memuncak, dan bagian resolusi yaitu penyelesaian masalah. Ketika kita menceritakan kembali isi cerita fantasi, maka kalian harus menceritakan secara runtut atau urut. Penceritaan isi cerita yang tidak runtut dapat menyebabkan jalan cerita berbeda dengan cerita fantasi yang dibaca atau malah jadi kacau. Nah, mengakhiri dengan menyampaikan pesan atau nasihat dalam cerita fantasi. Diakhiri, menceritakan kembali cerita fantasi, sebaiknya kalian kemukakan juga tentang pesan atau nasihat yang terkandung di dalam cerita fantasi tersebut. Ingat, berceritalah dengan baik dan sopan. Nah, bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Jika kalian sudah mengerti, silahkan kalian ceritakan kembali cerita fantasi yang berjudul, dan kalian sebutkan juga unsur-unsur cerita yang terdapat dalam cerita tersebut. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada masih terdapat kekurangan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.